Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jeffrey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Benar sih. kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Benar sih gimana? Alhamdulillah juga. Walaupun di sini ada sedikit kegiatan yang harus saya ikuti dan saya harus juga recall, maka mari kita lakukan ini. Ya, Eh, Pak Jeffrey, untuk hari ini kira-kira apa yang ingin kita lakukan, Pak Jeffrey? iya Bu. Jadi untuk hari ini saya ingin ngobrol dengan Ibu. Saya ingin minta bantuan atau masukan. Ada sedikit permasalahan yang sedang saya Ya. hadapi. Hal itu berhubungan dengan ketercapaian materi anak-anak di semester ini yang rasanya agak terlambat. Oh, Oke. gitu. Kira-kira terjadinya keterlambatan ini apa yang menyebabkan Pak Jeffrey? Iya Bu, gini, jadi selama semester ini kan kemarin kita di bulan Agustus, kita ini kan banyak sekali kegiatan di luar intrakurikuler yang harus kita ikuti seperti karnaval, seperti agenda-agenda lain. Nah, dalam persiapan itu terkadang kebijakan sekolah menggunakan jam-jam efektif untuk melakukan persiapan. Jadi ada beberapa jam efektif yang tidak bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Hal itu menyebabkan materi menjadi terlambat, tidak sesuai dengan target yang saya rencanakan di awal tahun. Artinya materi yang harusnya sudah selesai di bulan itu sampai sekarang juga belum selesai. Gitu Ibu. Jadi karena banyak kegiatan yang harus dilakukan oleh beberapa sekolah untuk memperingati 17 Agustus, kita mau nggak mau ada beberapa materi yang harus tertinggal begitu nggih Pak Jeffrey? Iya Ibu, kenyataannya begitu. Beberapa materi misalnya materi saya harusnya bab 1 itu sudah selesai di bulan Agustus kemarin, tapi sampai pertengahan September ini kita baru bisa menyelesaikan, sehingga kita terlambat masuk untuk ke bab 2. Takutnya nanti kalau tidak ada eh, solusi, nanti kita tidak bisa menyelesaikan eh, target materi yang harus kita selesaikan. Oke. Jadi dari kegiatan ini nanti Pak atau dari masalah ini Halo, benar sih? Benar sih. Benar sih, Yon Sewu. Videonya terdelay, Bu. Halo, benar sih? Masih mute. Nggih. Audionya mute. Mikrofonnya masih mute. Iya, mohon maaf Pak Jeffrey tadi ada sedikit gangguan. Iya, sama Eh, nggak apa-apa. Pak Jeffrey, dari kegiatan yang harus dilakukan itu, kan Iya, anak-anak akhirnya terlambat ya, materi nggih. yang harus bisa terima ternyata belum diterima. Kira-kira ada nggak rencana Pak Jeffrey untuk melakukan apa yang harus Pak Jeffrey lakukan untuk agar anak-anak tidak terlambat materinya Pak? Untuk mengejar materi begitu maksud saya. Iya, Ibu. Jadi ada beberapa hal yang sedang saya pikirkan. Jadi saya juga minta masukan dari Ibu untuk percakapan siang ini kira-kira efektif enggak. Beberapa hal tersebut yang pertama adalah dengan menggunakan metode belajar mandiri. Jadi untuk materi-materi tertentu itu saya siapkan dalam bentuk modul yang nanti bisa dipelajari anak-anak secara mandiri. Nanti modul itu
Dalam rencana saya akan saya sebarkan secara daring, entah itu lewat grup WhatsApp. Kemudian selain itu juga mungkin saya ingin mencoba untuk memberdayakan beberapa siswa yang punya kemampuan lebih untuk menjadi tutor sebaya bagi rekan-rekannya itu. Nah itu Oh, itu yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Oke. baik Pak Jeffrey. Beberapa kegiatan itu mungkin bisa nggih Pak nggih. Ya, Kegiatan itu pasti bisa untuk memenuhi apa yang menjadi keterlambatan siswa dalam menerima materi nih Pak nggih. Yang pertama tadi yang Pak Jeffrey sampaikan adalah menge-share materi melalui WA, melalui WA group iya. dan menggunakan tutor sebaya untuk menyampaikan keterlambatan materi pada anak-anak. Kira-kira dari kegiatan yang jenengan rencanakan uh, dari poin 1 sampai 10 keterlaksanaannya poin berapa, Pak? Untuk rencana itu, kalau saya mencoba untuk mempertimbangkan dengan berbagai kondisi yang ada sekarang, kemungkinan keterlaksanaannya bisa di angka 7 atau 8, Ibu. Iya. Jadi kemungkinan 7 atau 8 bisa tercapai nih, Pak. Dan itu sudah Iya, merupakan poin yang bagus, Pak Jeffrey. Iya, Pak iya, Ibu. Jeffrey, baik. Kalau demikian, kira-kira kapan bisa dilaksanakan itu, Pak Jeffrey? Eh, Kalau tidak ada halangan, itu kemungkinan bisa saya realisasikan di minggu mendatang. Jadi minggu mendatang mungkin saya akan mulai menyusun modul, mulai untuk melakukan kaderisasi kepada anak-anak untuk menjadi tutor sebaya. Setelah persiapan itu, mungkin kalau minggu itu juga waktunya mencukupi, maka minggu itu mungkin saya bisa mulai untuk melakukan beberapa hal tadi yang sudah saya sampaikan kepada Ibu. Baik Pak Jeffrey, jadi 2 minggu ke depan semoga semua bisa terlaksana dengan baik. Apa yang diharapkan ketercapaian pembelajaran siswa bisa terlaksana dengan baik dengan hasil target yang sudah ditentukan. Dan alhamdulillah bisa nanti 1 atau 2 minggu ke depan kita ketemu lagi untuk melakukan refleksi ya Pak Jeffrey ya. Iya Ibu, saya akan coba untuk melaksanakan, mohon bantuan juga dan dukungannya. Nanti jika ada kendala, mungkin saya akan meminta waktu lagi dengan Ibu untuk melakukan pembicaraan untuk mengatasi kendala yang ada. Ya, Baik Pak Jeffrey, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mikrofonnya mute Bu Narsih. Iya, mute, masih Sekarang, mute. iya, kita Iya, lanjut nih Pak. itu saja. Monggo. Bu Narsih ngisi refleksi dulu sambil di share screen. Berarti saya ini ya. Oke, siap. Iya, biar jadi satu videonya. Pak Jeffrey, saya kok nggak ada ini. Sekedap pun. Sip. Iya, ya sudah tampak Ibu. Monggo. Iya. Baik, terima kasih. Pak Jeffrey, jadi apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Poin pertama, saya merasa proses coaching kita sudah berjalan dengan baik. Ya, Apa yang masih perlu diperbaiki?
keluasan dalam komunikasi berusaha untuk tetap memperhatikan hal penting yang disampaikan. Seperti ini Pak. Iya, yang bawah Bu, tidak Yang jerengsi bawah sekalian. peran saya sebagai Kokoji ya? coaching, ya. Oke. Nanti Iya. setelah kegiatan ini. Atau Nanti saja kita setelah kegiatan mungkin. Nggih. berarti share screen saya hentikan ya Pak? Iya, nggih. Kita mulai lagi. Oke, sudah terlihat Ibu. Oke. Oke, terima kasih. Kalau gitu perekaman saya hentikan nggih benar saya ini. Pripun? Oke, sudah terlihat. Oke. Pripun? Ini perekaman kita hentikan atau gimana Bu Narsih? Atau ingin menyampaikan sesuatu terkait refleksinya? Kita mulai ya Bu Sunarsih. Nggih, monggo Pak Jeffrey, Oke. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Narsih sudah meluangkan waktu siang hari ini. Gimana hari ini? Sehat Bu Narsih? Alhamdulillah Pak, saya juga terima kasih bisa ketemu dengan Pak Jeffrey dan ingin menyampaikan beberapa unek-unek yang saya rasakan. Oke. Baik Bu Narsih, hari ini kita akan melakukan ngobrol-ngobrol. Sebelumnya, kalau boleh saya tanya ke Bu Narsih, kira-kira tujuan kita untuk percakapan siang hari ini, kira-kira apa Bu Narsih ya? Saya kok merasa sedikit tertekan ya Pak. Masalahnya dalam proses JGP ini ada beberapa kegiatan yang harus bertabrakan dengan jadwal dan ada beberapa tugas yang harus saya selesaikan. Kira-kira apakah itu juga dirasakan oleh teman-teman yang pernah melakukan kegiatan ini ya Pak ya? Baik, benar sih. Jadi dari yang Ibu sampaikan saya mendapatkan kesan bahwa ada sedikit rasa mungkin lelah, capek atau kebosanan selama Bu Narsih mengikuti kegiatan CGP sampai detik ini. Jadi kita akan ngobrolkan itu, kalau mungkin bisa nanti kita bersama-sama bisa menemukan solusi supaya semuanya kembali lagi menjadi lebih baik lagi Bu Narsih. Oke, Bu Narsih mungkin bisa
menceritakan kepada saya, kira-kira apa yang membuat Bu Narsih merasakan perasaan seperti itu tadi? Saya merasa ada beberapa kegiatan yang saya harus lakukan dalam waktu yang sama, Pak. Dan dalam hal ini, untuk pembagian waktu dan fokusnya, saya mengalami beberapa hambatan, Pak. Kadangkala melakukan fokus pada satu kegiatan tidak bisa saya lakukan karena ada beberapa kegiatan yang juga saya harus lakukan pada waktu yang sama, seperti itu Pak Jeffrey. Jadi saya merasa saya melakukan sesuatu tidak dengan maksimal. Oke, ya Bu Narsih, apa yang Ibu sampaikan, saya pribadi juga merasakan tentang hal seperti itu. Terkadang kita juga merasa bingung harus bagaimana ketika kita melakukan sebuah kegiatan dua kegiatan yang berjalan bersamaan. Mungkin Bu Narsih bisa menceritakan pada saya lebih rinci, mungkin contohnya pada momen apa Bu Narsih merasakan perasaan seperti ini capek sekali atau ini saya sudah merasa tidak kuat dengan kondisi ini. Mungkin bisa sharing kepada saya contohnya ketika momen apa Bu Narsih? Yang saya alami sekarang ini sepertinya saat saya harus menyelesaikan beberapa modul Pak Jeffrey. Jadi dalam keadaan ini saya juga harus menghadiri suatu kegiatan di dalam keseharian saya atau kegiatan yang di luar tugas saya di sekolah, seperti itu Pak Jeffrey. Akhirnya saya tidak bisa melakukan sesuatu atau menyelesaikan tugas itu secara maksimal Pak Jeffrey. Oleh karena itu, kadangkala saya tidak merasa puas diri. Jadi saya menilai apa yang saya lakukan ini sepertinya tidak bisa menghasilkan sesuatu yang dia maksimal tadi, Pak Jeffrey. Baik, Bu Narsih. Jadi saya menangkap ketakutan yang Bu Narsih rasakan adalah ketika Bu Narsih tidak bisa melaksanakan segala sesuatunya dengan maksimal. Tapi di dalam diri Bu Narsih sendiri, apakah keinginan untuk menyelesaikan rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak ini masih menyala? Yang jelas iya Pak, saya ingin menyelesaikan semua tugas yang diberikan pada saya dengan baik dan tidak mengecewakan. Untuk kedepannya saya harus pandai-pandai memanage waktu yang saya miliki Pak, seperti itu. Baik, Bu Narsih. Jadi dari percakapan ini kalau boleh saya simpulkan, Bu Narsih merasa tidak bisa maksimal di semua kegiatan itu ada bentrok waktu dan lain sebagainya. Kira-kira menurut Bu Narsih, adakah sesuatu yang sekiranya itu dilakukan, itu bisa membuat keadaan menjadi lebih baik? Misalnya, Bu Narsih menginginkan hal seperti apa untuk mengatasi hal yang sedang Bu Narsih rasakan saat ini? Iya Pak, mungkin saya harus melakukan kegiatan-kegiatan dan tugas yang diberikan pada saya dengan memanage waktunya tadi ya Pak ya. Saya harus bisa ikut Zoom seperti ini misalkan di sela-sela kegiatan saya harus mendampingi putri saya dalam sekolahnya seperti itu. Oke. Jadi kira-kira menurut Bu Narsih ada nggak orang, baik itu orang terdekat maupun teman, yang sekiranya bisa Bu Narsih mintai bantuan atau dimintai tolong agar setidaknya bisa mengurangi beban yang Bu Narsih rasakan saat ini? Iya Pak, saya harus memberi pengertian kepada anak saya bahwa saya mungkin tidak bisa mendampinginya secara penuh. Bukan berarti saya tidak
sayang gitu. Kadang-kala kan khawatir ada rasa kok saya di nomor dua kan gitu. Jadi kok tugas terus itu yang saya pikirkan seperti itu Pak. Tapi saya akan berusaha untuk memberi pemahaman kepada anak saya bahwa memang saya dituntut seperti ini dan itu adalah tanggung jawab saya. Jadi saya harus melakukannya Pak Jeffrey. Dan saya juga ingin minta bantuan pada suami saya Pak Jeffrey yang untuk memahami saya bahwa saya membutuhkan tempat, saya juga membutuhkan eh, pemahaman atau saya membutuhkan rasa dimengerti agar saya bisa menyelesaikan tugas tanpa ada beban, Pak. Ya, dari yang Bu Narsi sampaikan, apakah yang saya tangkap apakah misalnya dialog dari hati ke hati mungkin antara Bu Narsi dengan keluarga, baik itu dengan suami maupun anak, apakah hal seperti itu kira-kira nanti bisa membantu enggak untuk Bu Narsi? Iya Pak Jrevin, Alhamdulillah ini saya sudah merasa agak lega ternyata jalan yang harus saya lalui adalah saya harus minta pemahaman pada anak saya dan suami saya bahwa memang ini harus terjadi dan ini sudah pilihan saya dan harus saya selesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab Pak Jeffrey. Iya, menurut saya juga begitu Ibu Narsis. Jadi saya rasa dengan mungkin kalau Ibu bisa membuka dialog atau berdiskusi dengan santai dengan keluarga, saya rasa keluarga juga akan bisa memberikan pengertian kepada Ibu. Dan yang eh, paling penting menurut saya mungkin ketika nanti Ibu bisa menyelesaikan rangkaian pendidikan guru penggerak ini, saya yakin bahwa keluarga baik itu suami juga anak-anak, saya rasa mereka juga akan ikut bangga dengan apa yang benar sih bisa capai. Apakah seperti itu Baik, Bu terima Narsi? kasih Pak Jeffrey. Nggih, Iya, sami-sami Pak. Terima kasih banyak. iya. Sebelum perbincangan ini kita akhiri Bu Narsi, kira-kira eh, kapan ya kira-kira Bu Narsi mungkin merencanakan suatu waktu mungkin untuk berbicara dengan itu keluarga tentang hal yang Bu Narsi sekarang rasakan, mungkin itu bisa membantu. Mungkin Bu Narsi punya target, mungkin malam ini atau mungkin besok atau mungkin minggu depan, Bu Narsi bisa ngobrol dan harapannya setelah ngobrol nanti semuanya akan kembali menjadi lebih baik lagi. Ya, sepertinya saya harus segera melakukannya Pak Jeffrey. Mungkin saya akan mencari waktu-waktu sebelum kami tidur untuk mengobrol atau untuk membicarakan hal-hal yang seperti ini Pak, agar kami dua-duanya merasa tenang. Saya juga bisa mengerjakan tugas dengan baik dan suami dan anak-anak juga tidak merasa di nomor dua kan, seperti itu Pak Jeffrey. Iya benar sih, jadi saya juga berharap apa yang Bu Narsi rasakan saat ini bisa segera teratasi dan apa yang kita bicarakan tadi semoga bisa menjadi solusi yang bisa mengatasi untuk masalah ini. Ya, jadi harapan saya untuk Bu Narsi tetap semangat dan tetap saya yakin Bu Narsi pasti bisa untuk melewati semuanya dengan baik. Baik Pak Jeffrey, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Narsi untuk waktunya, untuk ceritanya. Saya sangat senang sekali bisa ngobrol dengan panjenengan. Oke. Sama-sama Pak, saya juga demikian Pak Jeffrey. Baik, terima kasih Bu Narsi. Mungkin bisa kita akhiri percakapan ini dan nanti Bu Narsi bisa melanjutkan aktivitas kembali, begitu juga dengan saya. Terima kasih Bu Narsi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah. Oke, saya sharekin untuk pengisian refleksi. Apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Iya, sudah kelihatan Pak. Oke.
Relax. Iya, percakapan berjalan dengan santai. Nah, iya. Apa yang masih diperbaiki? Oke, benar sih, ini saya sudah selesai mengisi.